trying in vain to hold Assalamualaikum on. warahmatullahi No matter what I say, Saya Melisa keeping you close dari Prodi shouldn't be hard. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Monera. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Melisa Mawati dari kelas 6E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di PPT ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Monera, ciri-ciri Monera, dan klasifikasi Monera. Yang pertama itu pengertian Monera. Sebenarnya istilah Monera berasal dari bahasa Yunani yaitu moneres yang berarti tunggal. Maka dari itu Kingdom Monera bisa disebut sebagai kelompok makhluk hidup yang terdiri atas makhluk hidup bersalah satu atau tunggal atau uniseluler. Selanjutnya ada ciri-ciri Kingdom Monera. Ciri-ciri Kingdom Monera itu ada bentuk bersel bervariasi, memiliki sel prakaryotik, dinding sel terdiri dari peptidoglikan, memiliki bahan genetik nukleoid, dan banyak spesies bakteri mengandung plasmid. Selanjutnya ada klasifikasi Monera, yaitu ada dua. Yang pertama itu Eubacteria dan yang kedua Archaebacteria. Organisme utama yang termasuk dalam Kingdom Monera adalah Eubacteria dan Archaebacteria yang merupakan organisme prokaryotik. Bakteri terdapat di setiap jenis lingkungan yang ada di bumi, mulai dari dasar laut, di dalam batuan karang, dan daratan. Bakteri ini berukuran hanya 0,2 sampai 10 um. Yang pertama Eubacteria, reproduksi dengan cara pembelahan biner atau aseksual dan paraseksual atau seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Yang ketiga, habitatnya dilindungi ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gabut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang keempat, dapat membentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, dapat mengekskresikan lendir ke permukaan dinding selnya untuk Ini adalah bentuk-bentuk Eubacteria. Di sini yang merah ini spiral atau spirilium, dan yang hijau itu batang atau basil, dan yang biru itu bulat atau kokus. Di sini spiral atau spirilium atau bisa disebut komaf atau vibrio, spiral spiroseta, dan yang batang itu bisa disebutkan basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Dan yang ketiga itu bulat atau kokus yang bisa diartikan monokokus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, sarkina, dan staphylococcus. Di sini ada nama bakteri dan penyakit yang ditimbulkan. Salmonella typhosa itu tifus, Shigella dysenteria itu dysentery baciller, dan Vibrio coma itu kolera, Haemophilus influenza Monas in Oryzae menyerang pucuk batang padi, Microbacterium tuberculosis itu TBC paru-paru, Clostridium tetani itu tetanus, Brucella abortus itu brucellosis pada sapi,
Neisseria gonorrhoeae itu gonorrhoeae atau kencing nanah, Treponema pallidum atau sifilis atau Lues atau Raja Singa, dan yang terakhir Bacillus anthracis itu antrak. Dan yang kedua ini Archabacteria. Ciri-cirinya itu yang pertama merupakan organisme prokariotik, yang kedua hidup pada habitat ekstrim, dan yang ketiga reproduksi dengan pembelahan biner, pembelahan ganda, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Di sini Archabacteria dibagi ada metanogen. Yang pertama itu metabolisme energi, khasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan mereduksi karbon dioksida atau CO2. Yang kedua bersifat anaerobik dan kemosintetik. Yang ketiga hidup di lumpur, rawa, dan tempat-tempat yang kekurangan oksigen. Dan yang keempat memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang mati lalu menghasilkan gas metana. Yang kelima, tumbuh dengan baik pada suhu 98 derajat dan akan mati pada suhu di bawah 84 derajat. Yang keenam, contohnya metanogen yang bersimbiosis dengan rumen herbivora serta saluran pencernaan rayap atau Ruminococcus albus, Sunimonas amylolytica. Yang kedua ini ada termofil ekstrim. Metabolismenya dengan mengoksidasi sulfur, hidup di tempat asam dan bersuhu tinggi 45 derajat sampai 110 derajat Celcius, antara lain lubang vulkanis, kawah vulkanis, dan mata air bersulfur. Contohnya itu Sulfolobus yang hidup di mata air sulfur Yellowstone National Park, Amerika. Di sini ada peranan Archabacteria, yaitu mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Pada industri makanan, beberapa enzim Archabacteria untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin. Meningkatnya kemampuan sabun cuci dan deterjen pada suhu dan pH tinggi dengan menambahkan enzim dari Archabacteria. Di sini terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.